Oh, jadi kata-kata al-bayan di dalam Al-Quran sebagai penjelas ini nggak mesti ya semuanya tuh selalu sesuai dengan hukum sebab akibat, enggak. Nanti kita bahas di tafsir Ibnu al-Ashur itu. Oh, ternyata nggak semua kemenangan itu harus seperti hukum yang ada di kepala kita. Nah, inilah salahnya. Karena selama ini kita terlalu kepada gue minded gitu. Saya minded gitu. Semua ukurannya harus sesuai dengan saya, bukan Allah. Nah, kalau kita sudah keserahkan ke Allah, nanti tersingkap tuh semua yang samar-samar bagi kita. Saya kan ditanya banyak lah sama Muhammad ini, kalau tanya-tanya gitu mulai dari awam sampai tokoh. Ustaz, secara politik gitu kan soal menang kalah. Kok begini sih Ustaz? Ya saya sih jawabannya nyantai aja. Banyak itu nggak mesti menang. Jelas? Jelas. Tapi menang itu nggak mesti menjabat. Terus menjabat itu nggak mesti berkuasa. Berkuasa belum tentu memiliki otoritas. Kalaupun memiliki otoritas, belum tentu semuanya bisa dikendalikan seperti dia inginkan. Larinya nanti kepada siapa? Allah lagi. Dari situ kita melihat bahwa kemenangan ternyata ujung-ujungnya janganlah kamu bersikap lemah dan jangan pula kamu bersedih hati. Padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya di hadapan Allah jika kamu beriman. Makanya para pejuang itu al-jihadu lana wan nasru lillah. Udah itu prinsipnya. Tugas kita cuma berjuang, mau hidup, mau mati, mau susah, mau senang. Menang itu milik siapa? Milik Allah. Tugas kita cuma al-juhdu wal jihadu. Tugas kita cuma berjuang. Kalau kamu sudah mau berjuang di jalan Allah, ya sudah menang. Tapi seperti apa al-hazimah, intisar gitu. Nggak usah mendikte Tuhan. Saya tuh maunya musuhnya kalah di depan mata gitu. Ya Nabi aja nggak begitu semuanya. Yang beruntung dalam kasus ini barangkali Musa dan Bani Israel. Karena Bani Israel sama Musa ini beruntung banget. Fir'aun tenggelam di depan matanya. Puas nggak kira-kira tuh? Nggak ada tentara, nggak ada senjata, menang dan melihat musuh tenggelam di laut gitu. Puas nggak kira-kira? Harusnya puas, tapi namanya Bani Israel tetap aja kalah pada akhirnya. Kenapa? Udah dilihatkan kepadanya keajaiban Tuhannya, masih tetap minta cari sesembahan lain yang disembah oleh tempat yang baru ini ketika menyembah berhala. Kalau ukuran menang harus kelihatan di depan mata, wah banyak nabi yang gagal di mata kita. Zakaria gagal nggak kira-kira sebagai nabi? Gagal karena nggak melihat kemenangan di depan mata versi kita. Yahya putranya gagal nggak? Ya gagal juga karena nggak lihat kemenangan di depan mata. Isa al-Masih gagal nggak? Ya dianggap gagal karena dibunuh gitu di depan matanya. Dan nggak tahu siapa pembunuhnya. Kalau itu menjadi ukuran, berarti banyak dong nabi yang gagal. Nah, disinilah diterangkan semuanya di dalam Al-Quran, tapi dengan kriteria-kriteria Al-Quran. Nah, sebelum kita masuk ke Al-Quran, yakini dulu, ini adalah qala Allah. Allahnya dulu yang kita yakini. Allah dulu bahwa ini Al-Quran ini adalah kalamullah, qaulullah, kalimatullah. Jadi kembali ke Allah dulu. Jadi akhirnya tenang kita. Menang itu ya kalau sekarang kita beriman bahwa kemudian nggak berkuasa, itu bukan urusan kita. Karena soal kekuasaan itu murni, jalur ini lain. Soal kekuasaan itu urusan yang kita nggak bisa ikut campur. Contoh, siapa yang harusnya menang Musa lawan Fir'aun? Fir'aun lah, gitu kan? Tapi apakah kemudian Musa lantas berkuasa ketika dimenangkan? Ya enggak juga.
Qulillahumma malikal mulk. Kita harus meyakini betul bahwa Allah lah pemilik semua kekuasaan. Lahul mulku wa ilahi turja'ul umur. Miliknya lah semua kekuasaan dan segala sesuatu kita kembalikan kepadanya. Makanya kalau orang yang sudah terang nih, tugas kita cuma usaha gitu ya. Tugas kita cuma berjuang. Kemenangan milik siapa? Milik Allah. Tugas kita cuma bersatu, tugas kita cuma berkorban, bekerja sama. Terus berkuasa, ya urusan Allah, urusan lain itu. Karena watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Perputaran alam ini sudah direkayasa sedemikian rupa oleh Allah aturan mainnya. Kita nggak bisa rubah aturan itu. Ya, aturan ini kita nggak bisa rubah. Dan senarionya sudah diatur semuanya oleh Allah dan menjadi terang semua di depan mata kalau kita tunduk pada kriteria-kriteria Allah yang Allah tetapkan di dalam Al-Quran. Baik, sebagai kesimpulan dulu supaya gampang mau tahu mana yang paling jelas, ya Allah. Selain Allah nggak jelas.